Kalau mendengar nama Sumertime Saga, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin sebagian besar akan langsung menjawab, "Oh, itu kan game dewasa." Dan jujur saja, anggapan itu memang tidak sepenuhnya salah. Tapi menurutku, kalau kita hanya melihat Sumertime Saga dari sisi itu, kita justru melewatkan hal terbaik yang dimiliki game ini. Di balik labelnya, ada sebuah cerita yang penuh misteri, karakter-karakter yang berkembang dengan baik, hubungan antar tokoh yang terasa hidup, dan momen emosional yang membuat banyak pemain tetap bertahan hingga akhir. Anehnya, banyak orang awalnya datang karena penasaran dengan reputasi game ini. Namun setelah puluhan jam bermain, yang paling mereka ingat bukan lagi adegan dewasanya, melainkan kisah sang protagonis, misteri kematian ayahnya, serta perjalanan membantu orang-orang di kota kecil tempat ia tinggal. Jadi, pertanyaannya, kenapa Sumertime Saga bisa dianggap sebagai salah satu game dengan cerita terbaik oleh begitu banyak pemain? Di video ini, kita akan membahas semuanya. Sebelum membahas kenapa ceritanya begitu menarik, kita harus mengenal dulu siapa tokoh utamanya. Tokoh utama di Sumertime Saga adalah MC, atau sering juga disebut Anon. Sebutan Anon berasal dari kata anonymous karena pada awal permainan nama karakter memang tidak ditentukan. Pemain bebas mengganti namanya sesuai keinginan, sehingga banyak orang tetap menyebutnya sebagai MC atau Anon agar lebih mudah saat berdiskusi. Cerita dimulai ketika Anon baru saja kehilangan ayahnya. Kehilangan itu bukan hanya meninggalkan kesedihan, tetapi juga mengubah seluruh hidupnya. Ia tinggal bersama Debbie dan Jenny, lalu berusaha menjalani kehidupan sekolah seperti remaja pada umumnya. Namun, semuanya berubah ketika ia mengetahui bahwa sang ayah meninggalkan utang dalam jumlah besar kepada sekelompok penagih utang yang berbahaya. Sejak saat itu, tujuan Anon bukan lagi sekadar menjalani hari-harinya sebagai siswa. Ia harus mencari cara untuk melunasi utang tersebut, sambil perlahan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Semakin jauh cerita berjalan, semakin banyak rahasia yang terungkap. Ternyata, kematian ayahnya bukanlah peristiwa sesederhana yang ia bayangkan. Ada konspirasi, konflik antar kelompok, dan misteri yang membuat pemain terus penasaran untuk melanjutkan cerita. Inilah yang menjadi fondasi utama Sumertime Saga. Hal yang membuat Sumertime Saga berbeda dari banyak game lain adalah cara game ini menulis karakter-karakternya. Di banyak game, karakter pendukung seringkali hanya muncul untuk menjalankan satu fungsi lalu menghilang. Namun di Sumertime Saga, hampir setiap karakter memiliki kehidupan, masalah, tujuan, dan perkembangan mereka sendiri. Mereka tidak terasa seperti sekadar NPC yang menunggu pemain datang, melainkan seperti orang-orang yang benar-benar hidup di kota tersebut. Setiap karakter memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, kesulitan ekonomi, tekanan dari lingkungan, kehilangan orang yang disayangi, hingga konflik dengan dirinya sendiri. Karena itu, saat Anon membantu mereka, pemain tidak hanya sedang menyelesaikan sebuah misi, tetapi juga ikut menjadi bagian dari perjalanan hidup karakter tersebut. Inilah alasan mengapa banyak pemain akhirnya memiliki karakter favorit. Bukan semata-mata karena desain karakternya, melainkan karena mereka memahami kisah, kepribadian, dan perjuangan yang dialami setiap tokoh. Beberapa karakter bahkan mengalami perkembangan yang sangat terasa dari awal hingga akhir alur mereka, sehingga hubungan yang terbangun terasa jauh lebih alami. Kalau ada satu hal lagi yang membuat Sumertime Saga begitu berkesan, itu adalah hubungan antar karakternya. Hubungan mereka tidak dibangun secara instan. Semuanya berkembang perlahan, melalui percakapan, konflik, rasa percaya, dan waktu yang dihabiskan bersama. Contoh terbaik menurutku adalah hubungan antara Anon dan Mia.
Di awal cerita, Mia diperkenalkan sebagai gadis yang pendiam, baik hati, dan sangat taat beragama. Ia tumbuh di keluarga yang memiliki aturan ketat, terutama karena ayahnya, Harold, adalah seorang pendeta. Dari luar, hidup Mia terlihat tenang dan sempurna. Namun semakin jauh pemain mengikuti alur ceritanya, semakin terlihat bahwa Mia sebenarnya hidup di bawah tekanan yang besar. Ia berusaha menjadi anak yang selalu memenuhi harapan keluarganya, meski seringkali harus memendam keinginan dan perasaannya sendiri. Anon tidak langsung menjadi orang yang dekat dengannya. Awalnya mereka hanyalah teman sekolah biasa. Namun seiring berjalannya waktu, Anon mulai membantu Mia menghadapi berbagai masalah yang ia alami. Dari sinilah hubungan mereka berkembang. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam satu atau dua misi saja. Kepercayaan di antara mereka dibangun sedikit demi sedikit, sehingga setiap perkembangan hubungan terasa masuk akal. Yang membuat kisah mereka menarik adalah bagaimana Anon tidak hanya hadir saat Mia sedang bahagia, tetapi juga ketika ia berada di titik terendah. Saat Mia kebingungan, takut, atau merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita, Anon selalu berusaha ada di sisinya. Sebaliknya, Mia juga mulai mempercayai Anon dan membuka diri tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Hubungan mereka berkembang bukan karena satu momen besar, melainkan karena banyak momen kecil yang terus bertambah. Karena itulah, banyak pemain menganggap hubungan Anon dan Mia sebagai salah satu yang paling berkesan di Summertime Saga. Bukan hanya karena mereka memiliki banyak adegan bersama, tetapi karena hubungan mereka terasa memiliki proses. Pemain bisa melihat bagaimana dua orang yang awalnya hanya saling mengenal perlahan menjadi semakin dekat melalui rasa percaya, kepedulian, dan pengalaman yang mereka lewati bersama. Dan menurutku, itulah yang membuat hubungan antar karakter di Summertime Saga terasa hidup. Game ini memberi waktu bagi pemain untuk mengenal setiap tokoh, memahami alasan di balik tindakan mereka, lalu membiarkan hubungan itu berkembang secara alami. Saat sebuah hubungan dibangun dengan cara seperti itu, pemain akan jauh lebih mudah merasa terikat secara emosional dengan cerita yang disajikan. Pada akhirnya, Summertime Saga memang dikenal sebagai game dewasa. Itu adalah bagian dari identitas game ini dan tidak bisa dipungkiri. Namun, jika kita hanya melihat dari sisi itu, kita justru melewatkan hal terbaik yang ditawarkan oleh game ini. Di balik label tersebut, Summertime Saga menyajikan sebuah cerita yang penuh misteri, karakter yang ditulis dengan baik, dunia yang terasa hidup, serta perjalanan seorang remaja yang harus menghadapi kehilangan, tanggung jawab, dan berbagai masalah yang datang silih berganti. Semua itu membuat pemain terus penasaran untuk melanjutkan permainan, bukan hanya karena ingin menyelesaikan misi, tetapi karena ingin mengetahui bagaimana kisah ini akan berakhir. Mungkin itulah alasan mengapa hingga sekarang Summertime Saga masih memiliki banyak penggemar. Bukan semata-mata karena konten dewasanya, tetapi karena ceritanya berhasil meninggalkan kesan bagi para pemain. Banyak yang datang karena penasaran, tetapi bertahan karena kisah, karakter, dan dunia yang berhasil dibangun dengan sangat baik. Lalu menurut kalian, apakah Summertime Saga memang pantas disebut sebagai salah satu game dengan cerita terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, karena masih banyak cerita, teori, dan fakta menarik dari Summertime Saga yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa!